Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu kasus yang sering dipertanyakan oleh teman-teman di seputar dunia kerja, yaitu kasus hak ahli waris pekerja yang meninggal saat proses PHK. Nah, teman-teman, ini ada contoh kasusnya. Rekan saya dalam proses PHK setelah sebelumnya melewati masa skorsing. Berdasarkan hasil perundingan tripartit, perusahaan diminta untuk tetap membayarkan pesangon kepada rekan saya. Namun, sebelum mendapatkan pesangon, karena perusahaan belum juga memberikan dan proses belum selesai, rekan saya meninggal dunia. Lantas, dapatkah rekan saya tetap mendapatkan hak-haknya? Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, sebelum kami menjawab contoh kasus tersebut, berdasarkan kronologi yang disampaikan, kami asumsikan bahwa rekan kerja teman-teman dilakukan PHK dan proses hukum yang telah ditempuh sudah sampai pada tahap tripartit. Pada tahap tripartit ini, kami asumsikan sudah keluar anjuran yang pada pokoknya meminta kepada perusahaan untuk membayarkan hak normatif atas PHK terhadap rekan teman-teman. Namun, pada tahap tripartit, pekerja tersebut meninggal dunia. Secara umum, ketentuan Undang-Undang Penyelesaian PHK atau Penyelesaian Hubungan Industrial di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Namun, dalam undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai status perselisihan hubungan industrial apabila pekerja meninggal dunia di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Apabila mengacu pada pasal 248 dan 250 RV, jika salah satu pihak meninggal dunia, maka setelah kematian diberitahukan pemeriksaan perkara berhenti atau ditunda dan tindakan persidangan terjadi menjadi tidak sah. Selanjutnya, berdasarkan pasal 81 angka 16 Perpu Cipta Kerja yang mengubah pasal 61 ayat 5 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan sebagai berikut. Dalam hal pekerja atau buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja atau buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau hak-hak telah diatur dalam perjanjian kerja, PP, dan juga PKB. Dengan demikian, ahli waris rekan teman-teman dapat menggantikan almarhum untuk melanjutkan proses hukum yang berlangsung dan tidak perlu memulai proses hukumnya dari awal, karena cukup melanjutkan proses yang sedang berlangsung. Ahli waris hanya perlu memberitahukan fakta bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pekerja yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dengan demikian, pesangon PHK dan hak lainnya yang seharusnya diterima adalah sesuai dengan alasan pertama dikenai PHK dan bukan karena rekan teman-teman meninggal dunia. Sehingga hak-hak yang diperoleh oleh pekerja melalui ahli warisnya harus sesuai dengan hak-hak pada saat pekerja tersebut masih hidup. Adapun hak-hak pekerja yang terkena PHK meliputi uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Adapun yang dapat menjadi ahli waris pekerja berdasarkan KUHP Perdata sebagaimana diterangkan, yaitu adalah golongan pertama adalah istri atau suami yang hidup terlama dan anak keturunannya. Golongan kedua adalah orang tua dan saudara kandung pewaris. Yang golongan ketiga, keluarga dalam garis keturunan ke atas sesudah bapak atau ibu pewaris, misalkan kakek dan nenek. Dan golongan keempat, paman dan bibi pewaris, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat ke-6 dihitung dari pewaris. Nah, sehingga dalam hal ini yang berhak menjadi ahli waris pekerja tersebut ialah keempat golongan tersebut berdasarkan urutan hierarkinya. Terkait dengan proses yang telah dijalani oleh almarhum pekerja sebelumnya, apabila telah keluar perintah kepada perusahaan tempat pekerja tersebut bekerja untuk membayarkan pesangon kepada pekerja yang kami asumsikan dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja terkait, maka ahli waris dapat menagih pembayaran yang seharusnya diterima.
Apabila tidak ada respon yang baik dari pihak perusahaan untuk melakukan pembayaran pesangon tersebut, maka ahli waris dapat melanjutkan proses hukum ke tahap gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri setempat di mana pekerja tersebut bekerja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.